Pemirsa, penolakan MA atas peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, salah satunya berdasarkan bukti baru atau novum yang diajukan sudah pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Vina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Vina. Pemirsa, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus pembunuhan Vina. Putusan tersebut disambut isak tangis dan kekecewaan keluarga terpidana. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Keadilan pada saatnya akan muncul, percaya ya, semua ada hikmahnya, lambat atau cepat keadilan pasti akan muncul. Ya, nanti kami habis ini kami akan ke lapas, ya, kami sudah maksimal berjuang. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kami akan ke lapas, ya, kami sudah maksimal. Kecewa iya, tapi kita serahkan kepada pengadilan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Oh, sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah, mereka kan kami perlu temuin mereka. Kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ikut pemirsa ringkasan perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat 2016 lalu, di mana pengajuan peninjauan kembali para terpidana ditolak Mahkamah Agung. Kasus bermula pada 27 Agustus 2016. Kasus awalnya diduga kecelakaan menimpa Vina dan Eki, kemudian dilanjutkan sebagai dugaan kasus pembunuhan dan pemerkosaan setelah ditemukan sejumlah bukti. Buntut dari kasus ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Cirebon. Polisi menangkap 8 dari 11 pelaku. Rivaldi Aditya Wardana, Sudirman, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara Saka Tatal dijatuhi 8 tahun penjara. 3 pelaku lainnya masih DPO. 8 Mei 2024, publik dihebohkan dengan beredarnya film Vina Sebelum 7 Hari yang kembali mengangkat peristiwa ini. Publik bertanya, kemana 3 pelaku lainnya yang masih DPO? 21 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap Polda Jawa Barat dan sempat diduga terlibat kasus ini. Polisi juga mengutarakan DPO menjadi 1 orang. Namun 8 Juli 2024, Peggy Setiawan mengajukan peninjauan kembali. Sidang dilakukan, di mana akhirnya Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. 23 Juli 2024, setelah menjalani hukumannya, Saka Tatal resmi bebas murni dan mengajukan upaya hukum, yakni peninjauan kembali. Tak hanya Saka Tatal, 7 terpidana juga mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan hari ini, Mahkamah Agung menolak seluruh pengajuan peninjauan kembali dari para terpidana. Keputusan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon disambut tangis histeris keluarga terpidana.